Oke, aku share screen dulu. Oke, sebentar ya. Oke, eee, kita lanjut mulai. Jadi apa itu OOP gitu kan. Jadi OOP itu apa? OOP itu adalah Object Oriented Programming atau pemrograman berbasis objek merupakan, sebuah paradigma pemrograman yang berorientasikan objek. Nah, semua data dan fungsi dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek seperti itu ya. Nah, di dalam OP kita dapat memetakan persoalan-persoalan dalam program dengan memecah masalah ke dalam kelas-kelas yang lebih kecil dan lebih simpel agar solusi yang dibuat lebih spesifik. Nah, setiap kelas dalam OP mempunyai metode atau fungsi serta properti atau atribut. Nah, metode adalah kemampuan dari kelas untuk melakukan sesuatu. Sedangkan properti adalah segala sesuatu
yang dimiliki oleh kelas gitu ya. Jadi ada istilah properti, ada istilah metode gitu. Metode tuh fungsi ya. Untuk melakukan kemampuan itu metode, kalau properti itu segala sesuatu yang dimiliki kelas gitu. Misalkan si kelas ini mempunyai variabel, nah itu berarti dia termasuk mempunyai sebuah properti gitu ya. Nah, lalu apa? Lalu ada kelas dan objek. Nah, kelas adalah cetakan atau blueprint dari objek. Nah, di dalam kelas terdapat properti dan metode yang merupakan cetakan dari objek-objek mobil. Nah, pada gambar sebelumnya, kelas car bisa memiliki metode, yakni ada metode seperti refuel, ada get speed, set speed, drive, dan memiliki properti fuel serta max speed gitu ya. Jadi contohnya ini, contoh ada di gambar ini ya, di gambar. Jadi kelas itu blueprint ya, cetakan. Jadi untuk car ini, untuk car itu adalah sebuah kelas kayak. Nah, metode-metodenya, fungsi-fungsinya untuk gas, untuk rem, untuk menambah kecepatan, untuk mengurangi kecepatan itu merupakan sebuah metode atau fungsi. Selain itu apa? Selain itu ada namanya atribut. Kayak atribut atau properti. Nah, ini apa? Misalkan ada eh, tingkat apa? Bensin, keterisian bensin itu berapa persen. Lalu speedometer, kecepatannya sekarang tuh masih berapa kilometer per jam. Nah, itu dia merupakan sebuah properti. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi penamaannya itu. Nah, jadi kelas itu merupakan cetakan. Kalau objek tuh si ininya, si mobilnya gitu. Kalau dilihat ya di bawah, misalkan ada kelas cetakan ya. Lalu dalamnya ada objek Polo, objek Mini, objek Bentley gitu kan. Jadi objek itu seperti mereknya lah. Padahal mobil itu seperti kelas itu seperti cetakannya gitu. Contoh kelas. Nah, pada contoh di atas terdapat kelas mobil yang di dalamnya terdapat metode jalan dan properti roda. Nah, bisa dilihat ya. Itu adalah sebuah kelas mobil yang mana di dalamnya ada properti roda dan metode jalan. Oke. Nah, setelah itu apa? Setelah itu ada namanya kita bisa membuat namanya objek atau instansiasi. Nah, pada penjelasan sebelumnya bahwa kelas merupakan blueprint atau cetakan dari objek, untuk membuat objek sendiri dari cetakan, kita harus melakukan namanya instansiasi. Oke. Kita harus melakukan namanya instansiasi, instansiasi atau pembuatan objek. Caranya adalah seperti berikut. Jadi kita bisa apa melakukan instansiasi, membuat objek itu dengan cara kita bisa menuliskan seperti di bawah ini. Misalkan kelasnya mobil kan, ya udah kita bikin sebuah variabel mini sama dengan new mobil gitu. Jadi kita bikin objeknya. Nah, pada contoh di samping dibuat sebuah objek baru dengan nama mini yang merupakan hasil instansiasi dari kelas mobil. Nah, karena mini dihasilkan dengan cetakan mobil, maka dia memiliki properti dan metode yang sama dengan kelas mobil. Cara memanggil properti dan metode yaitu dengan tanda panah. Oke ya, itu untuk memanggil properti dari objek. Kita menggunakan tanda panah. Nah, selanjutnya ada namanya istilah list. This, gitu ya. This pada kelas. Nah, di dalam kelas kita akan sering menulis sebuah kata yakni apa? This, yang berarti merujuk kepada kelas itu sendiri. Nah, scope atau ruang lingkup this adalah segala sesuatu yang ada di dalam tanda kurung kurawal. Oke.
yang ada di dalam tanda kurung kurawal alias di dalam kelas. Setelah penamaan kelas, nama kelas, nah contohnya seperti berikut nih. Jadi ibaratnya nih, kita dari echo, di sini echo. Kenapa di sini kita kan mau memanggil variabel roda ya, oke? Nah kita kalau langsung manggil roda aja nggak bisa. Kenapa? Karena kita apa istilahnya ya, terkurung dalam sebuah scope atau ruang lingkup ya. Ruang lingkup apa? Ruang lingkup fungsi atau function atau method. Jadi kalau misalkan ingin keluar, ingin menunjuk ke bagian nama kelas, kita bisa menggunakan perintah this. Oke. This berarti kita menunjuk ke arah kelas, lalu tolong carikan properti roda. Maka dia baru mencarikan properti roda gitu. Itu ya. Nah, pada contoh di atas, di dalam function jumlah roda dipanggil disroda yang merujuk kepada properti roda pada kelas mobil. Nah, visibilitas pada OOP. Dalam PHP, visibilitas terbagi menjadi 4, yaitu ada privat, ada protected, ada public, dan ada default. Nah, visibilitas digunakan untuk mengatur hak akses terhadap properti dan metode pada kelas. Hal ini dimaksudkan agar apa? Agar menjamin keamanan informasi yang terdapat pada properti maupun metode, gitu ya. Jadi yang pertama ada namanya private. Jadi properti atau metode dengan visibilitas private, maka properti atau metode tersebut hanya dapat diakses dari lingkup kelas di mana properti atau metode tersebut didefinisikan. Jadi cuman bisa dipanggil di kelas itu aja gitu ya. Itu hanya private nih. Di private tuh ya gitu. Dia hanya bisa dipanggil di kelas itu aja. Oke, kita lanjut. Oke, mungkin sampai sini kira-kira ada yang ingin tanyakan? Belum ya? Oke. Selanjutnya ada namanya protected. Nah, protected ini apa? Protected ini metode atau property yang diberikan visibilitas protected, maka metode atau property ini akan dapat diakses dari lingkup kelas di mana properti atau metode tersebut didefinisikan dan pada kelas turunannya atau inheritance dari kelas tersebut. Jadi, dia bisa dipanggil di kelas itu sendiri dan kelas turunannya, gitu ya. Jadi untuk menurunkan itu bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan kata extends. Extends itu untuk menurunkan ya, untuk inheritance. Nah, pada contoh di atas, kelas mobil sport merupakan inheritance, merupakan turunan dari kelas mobil. Nah, properti roda yang dimiliki oleh kelas mobil diturunkan ke kelas mobil sport dan tetap bisa dipakai di kelas mobil sport jika menggunakan visibilitas protected. Oke ya, jelas ya. Jadi protected itu pokoknya dia merupakan turunan lah, turunan yang bisa dipakai, yang bisa dipanggil di kelas tersebut dan kelas turunannya. Gitu. Setelah itu ada namanya public. Jadi public ini adalah sebuah apa tadi? Visibilitas uh, yang mana jika properti atau metode diberikan visibilitas publik, maka metode atau properti tersebut dapat diakses baik dari lingkup kelas maupun objek yang sudah diinstansiasi. Oke. Contohnya seperti ini. Jadi publik tuh ya apa ya? Ya seperti biasa publik. Bisa kita panggil di mana aja gitu pokoknya. Oke, setelah itu ada istilah namanya constructor. Nah, constructor ini apa? Constructor ini adalah sebuah metode atau function
yang akan dipanggil pertama kali ketika kelas tersebut diinstansiasi menjadi sebuah objek. Nah, untuk membuat konstruktor, kita bisa menggunakan metode dengan nama underscore dua kali construct. Oke, seperti ini ya. Jadi contoh konstruktor yang mana nantinya adalah metode construct itu akan pertama kali dipanggil, akan pertama kali dijalankan ketika kelas tersebut dipanggil gitu ya, diinstansiasi ke objek. Nah, pada contoh di atas, properti merek pada kelas mobil hanya didefinisikan tanpa diberikan nilai. Lalu, pada metode construct dilakukan assign nilai merek, dilakukan assign nilai merek diisi dengan parameter merek pada metode construct tersebut. Nah, ketika objek Xenia dibuat, maka instansiasinya adalah dengan mengetik new mobil Xenia pada parameter Xenia pada instansiasi tersebut adalah parameter yang akan terbaca pada metode construct sehingga objek Xenia memiliki properti merek yang bernilai Xenia. Itu paham nggak? Kita coba aja ya. Oke, teman-teman silahkan dibuka VS Code-nya. Mm, 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 mm. Mana ya, mana ya, mana ya, mana ya. Mm, 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 mm. Oke, kita bikin file baru ya. Misal dengan apa? Dengan nama misalkan op.php. Oke. Nah, di sini coba kita akses dulu op-nya. Op. Oh, aku belum jalanin. Hmm, Entah mengapa ku masih menaruh hati. Gimana sih? Oh, ganti aja deh di sini. Hmm, Kita ganti di sini saja. Oke. Nah, maka dia harusnya bisa kita panggil OP. Oke. Oke ya. Jadi yang pertama kita mau membuat contoh dari kelas nih ya. Jadi kelas itu apa? Kelas itu seperti ini. Kelas mobil
Nah, misalkan public roda sama dengan 4 gitu. Ini properti ya teman-teman namanya ya. Nah, setelah itu kita bikin sebuah metode public function jalan atau sebuah fungsi lah pokoknya. Di sini kita menampilkan echo mobil berjalan gitu ya. Nah, kalau misalkan kita cek di browser, dia harusnya nggak tampil apa-apa gitu ya. Kenapa? Karena ini kelas ini belum kita instansiasi ke objek gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin menjalankan, kita harus instansiasi dulu ke objek. Seperti itu. Jadi kita istilahnya apa ya, melakukan pengenalan dulu terhadap kelas. Kelas itu seperti apa, penulisannya, dan di dalamnya itu sebutannya apa aja gitu. Jadi yang ini adalah sebutan untuk properti, ini juga properti atau metode. Ini metode ya atau fungsi. Seperti itu. Nah, setelah ini kita bisa nih membuat yang namanya objek. Maka nih, di sini kita ingin membuat objek misalkan mini, oke, sama dengan new. Jadi kita instansiasi menggunakan keyword new mobil. Nah, oke. Baru di sini kita panggil metode atau propertinya, gitu ya. Misalkan di sini mini jalan. Oke, maka dia harusnya nanti menampilkan apa? Mobil berjalan. Nah, selanjutnya setelah itu kita bisa menampilkan properti dari roda ini. Oke, dengan cara apa? Echo mini roda. Gitu. Nah, cukup gitu aja. Terus harusnya dia muncul ada dua nih. Yang pertama, karena dia memanggil sebuah metode ya, metode jalan, maka dia muncul menuliskan tulisan mobil berjalan. Setelah itu, yang kedua, kita mencetak echo mini roda atau kita manggil sebuah properti roda nih. Oke, yang mana properti roda itu isinya adalah 4. Value-nya adalah angka 4. Kalau kita lihat, kita reload. Nah, muncul ya, mobil berjalan 4. Ini kenapa enggak itu bentar. Jadi ya biar bisa ke bawah ya. Oke. Nah, aduh. Kok tidak bisa? Oh, salah. Nah, mobil berjalan dan 4. Ini untuk yang apa? Ini untuk yang hasil dari metode jalan, dan 4 ini merupakan hasil dari apa? Hasil dari hasil dari properti roda. Seperti itu. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Aman ya? Oke. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita coba mengenal yang namanya perintah this. Oke, kita coba mengenal perintah this. Nah, perintah this itu fungsinya untuk apa? Misalkan nih, di dalam misalkan di sini kita bikin metode baru deh. Public function roda. Ini kita public function roda itu kita ingin menampilkan apa? Ingin menampilkan properti roda. Kita nggak bisa cuman seperti ini. Pasti error. Kenapa? Karena dia mikirnya scope ya, ruang lingkup. Jadi apapun yang kita panggil seperti ini, dia harus ada di dalam
lalu dalam fungsi tersebut. Nah, ini baru bisa nih. Kita definisikan deh kosong gitu. Itu dia bisa mau, ya, error. Nah, karena kita metodenya propertinya ada di luar, nah kita panggil dulu yang namanya this. Oke, jadi di situ dia memanggil kelas mobil, baru kita, baru kita memanggil manggil apa? Manggil roda gitu, properti roda. Jadi setelah ini, jadi ibaratnya dia memanggil kelas mobil nih. Kelas mobil, tolong carikan saya properti roda gitu. Properti roda gitu ya. Jadi pemanggilan properti ini nggak harus cuma roda ya, bisa fungsi juga bisa. Jadi misalkan jalan bisa, properti atau metode itu bisa. Oke, itu untuk penggunaan this. Di misalkan di roda ini aku hapus, aku menggunakan mini lalu roda, nah, hasilnya akan sama saja. Oke ya. Karena dari metode roda itu dia mencetak properti roda. Oke ya. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Ini kita OP nggak terlalu banyak ya untuk pengenalannya. Nanti teman-teman bisa diekspor lagi, dicoba diekspor sendiri atau enggak bisa diekspor melalui tugas-tugasnya gitu ya. Oke, karena belum ada pertanyaan aku lanjut ya. Jadi aku lanjut kemana? Kita lanjut ke visibilitas. Ada 4 tadi ya, macam-macam ya. Ada private, ada public, ada protected, dan ada apa tadi terakhir? Constructor. Oke, aku lanjut ya. Jadi jadi untuk visibilitas ada yang pertama ada namanya private. Oke, jadi private tuh hanya bisa diakses di ruang lingkup di mana kelas tersebut berada. Contohnya, misalkan di public ini, misal kita ganti menjadi private, kita ganti menjadi private. Oke. Nah, kalau seperti ini, kita nih manggil yang jalan sama yang roda itu nggak akan, yang roda bisa, tapi yang jalan nggak bisa. Coba kita jalankan ya. Oh, kok bisa? Nah, kenapa nih? Kenapa tetap bisa ya? Oh iya 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 iya. Tapi ini error nih. Nah, undefined method jalan. Jalan, jalan. Private function. Nah, seharusnya nggak bisa sih. Tapi kok bisa ya? Apakah aku ada yang salah? Mm, mm, mm. Private. Nah, nggak usah gini deh. Coba kita panggil si propertinya deh. Nih, private roda gitu ya.
Coba kita panggil private roda. Jadi ini roda. Nah, seperti ini dia bisa mau. Nah, bener kan? Dia nggak bisa nih. Cannot access, tidak bisa akses private property. Oke. Jadi nantinya itu misalkan ya private ini tuh digunakan ketika kita buat sebuah getter setter gitu maksudnya. Jadi getter setter itu maksudnya gimana? Maksudnya ketika kita set itu biasanya menggunakan visibilitas private. Tapi kalau kita get, kita nanti bisa menggunakan visibilitas public gitu. Misalkan ya, misalkan di sini ada sebuah roda 4. Ya, misalnya ada apa ya? Kita bikin saldo. Ada semua. Misal kita bank gitu ya. Nah, kita tuh nanti sebagai seorang user itu kita nggak nggak bisa langsung mengakses si propertinya. Kenapa? Karena bahaya gitu. Jadi untuk mengakses kita bikin sebuah fungsi misalkan public function get. Get itu apa? Get itu dia akan mengembalikan nilai dari saldo. Ya. Jadi kalau kita set juga sama. Ini. Jadi kita private ini nanti itu adalah ketika kita si properti atau fungsinya itu merupakan properti atau fungsi yang penting lah, yang krusial di dalam web kita. Jadi kita nggak bisa nih tiba-tiba langsung akses dari properti itu kan bahaya nih. Misalkan kita dalam sebuah bank propertinya adalah jumlah saldo nasabah. Nah, kita kalau misalkan langsung bisa mengakses propertinya, bisa langsung mengubah, itu kan bahaya. Nah, oleh karena itu kita harus melalui mekanisme getter setter gitu ya. Coba nih aku lihat setter. Nah ini. Jadi pokoknya itu seperti ini. Ini private semua nih propertinya. Nah, baru di getter setternya kita set dia sebagai public untuk mengeset dan untuk mendapatkan dari properti yang dimaksud gitu. Jadi itu ya contoh dari penggunaan private. Jadi biar dari properti yang tertentu, misalkan properti itu ternyata penting, nah itu kita nggak serta merta langsung bisa dipanggil gitu. Kan bahaya kalau misalkan bisa dirubah sembarangan gitu kan bahaya banget. Oke, selanjutnya setelah ada properti private, ada namanya properti protected. Jadi properti protected itu benar seperti ini ya. Protected itu adalah properti yang bisa kita akses di kelas tersebut dan kelas turunannya. Misalkan di sini aku bikin protected. Nah, itu ya. Nah, lalu apa? Lalu misalkan kita punya kelas baru nih di bawahnya. Kelas mobil port. Sense dari mana? Extend dari mobil. Ini enggak usah. Oke. Seperti itu mungkin ya teman-teman ya. Jadi extend sini artinya apa? Kita menurunkan. Itu turunan. Jadi kelas mobil sport merupakan turunan dari kelas mobil. Gitu. Nah, ini bisa nih kita panggil nih. Protected. Misalkan. Misalkan di sini kita bikin baru ya. Max speed dengan 10. Gitu. Nah, di sini kita bisa membuat instansiasi mobil sport. Nah, tapi di sini kita bisa kan di mobil sport ini nggak ada properti apa? Saldo ya. Kan. Nah, kita bisa memanggil properti saldo melalui instansiasi kelas mobil sport. Gitu. Saldo. Nah, ini bisa. Kenapa? Karena itu merupakan visibilitas properti. Visibilitas. Oh, nggak bisa nih. Kenapa nggak bisa? Mini
protected. Oh, harus di itu dulu berarti. Harus di ya bisa kan harusnya ya. Bentar. Mobil sport extend mobil. Nah, protected max speed. Coba gini. Echo mini saldo. Can't access. Nah, kenapa tidak bisa ya? Harusnya bisa nih. Karena ruang lingkupnya berbeda. Mungkin kita harus definisikan dulu. Enggak sih. Kenapa nggak bisa? Ada yang tahu? Coba deh, kalau misalkan gini, kita bikin public function misal roda, gitu ya. Ini sebagai getternya. Echo this saldo bos, saldo gitu. Nah, coba di sini kita panggil metode saldo. Ini mobil sport saldo. Oke, kalau kita jalankan, nah bisa nih 4 ya. Padahal di kelas mobil sport itu tidak ada properti saldo. Jadi properti saldo ini ambil dari mana? Ambil dari sini, gitu. Jadi extend atau turunan itu adalah merupakan sifat-sifatnya. Sifat-sifat dari kelas mobil itu langsung semua diturunkan di sini. Tapi kita nggak nggak kelihatan, tidak terlihat, gitu ya. Itu adalah namanya extend atau turunan. Lalu selanjutnya ada namanya visibilitas publik. Nah, publik itu ya berarti dia bisa diakses dari mana saja. Oke, yang dari tadi kita bikin publik ya. Seperti public function, public property. Nah, itu bisa dipanggil di mana saja bebas gitu. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan, teman-teman? Oke, misalkan nih, kita coba belajar tentang constructor. Nah, kita deklarasikan dulu sebuah variabel merek gitu ya. Nah, coba kita bikin sebuah constructor. Bukan ding, public function construct. Nah, kita ingin ada inputan nggak? Misalkan ada inputan nih, ya udah inputannya apa merek. Gitu. Oke, kalau sudah berarti this merek sama dengan merek. Oke, paham nggak sampai sini? Ya, bentar. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita saat dijalankan nanti itu kita butuh satu parameter. Ya, ini parameter namanya. Nah, lalu bawahnya apa? This merek sama dengan merek itu maksudnya apa? Maksudnya adalah this merek, properti merek, tolong diisi dengan value dari parameter merek seperti itu. Jadi misal nih, di sini kita jalankan, kita kasih Ferrari gitu ya. Nah, lalu di sini misalkan kita ingin jalankan nih, kita panggil Echo Mini merek. Ini kita dulu. Nah, selanjutnya apa? Kita bisa nih panggil maka mereknya Ferrari. Tuh. Jadi saat kita membuat objek itu langsung bisa melakukan inisiasi sebuah parameter, sebuah properti gitu ya, menggunakan construct gitu. Construct itu berarti kan ketika kelas ini baru kita inisiasi, maka tolong lakukan apa, langsung dilakukan apa gitu, langsung jalankan apa. Jadi ketika kelas tersebut baru dimulai, nah maka akan ada operasi yang dilakukan itu menggunakan construct. Jadi construct itu nggak harus ada parameter teman-teman ya. Misal ini kita hapus bisa, yang nggak usah pakai parameter. Tapi this merek, nah, sama dengan misal apa? Uh,
Ferrari. Langsung bisa assign nih dari sini, itu bisa. Kalau kita lihat hasilnya ya sama aja gitu. Nggak ada perbedaan. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan teman-teman terkait OOP, Object Oriented Programming. Jadi mungkin itu ya teman-teman ya, tentang apa ya? Materinya emang nggak banyak aku bikinnya, emang sedikit. Yang penting sedikit-sedikit paham lah pokoknya. Yang penting kita tadi udah belajar tentang yang pertama cara pembuatan kelas, definisi kelas yaitu apa. Lalu setelah itu kita paham nih tentang objek. Objek itu apa? Objek itu ini loh. Objek ini. Ini objek nih. Mini itu objek mini gitu ya. Itu namanya objek. Nah, selanjutnya tadi kita bikin apa? Kita membuat kita belajar tentang this. Oke, this. This. This ini merujuk kepada mana? Kepada nama dari kelas. Setelah itu kita tadi sudah belajar tentang visibilitas. Ada private, ada protected, ada public, serta ada namanya constructor gitu ya. Constructor itu adalah ketika kelas tersebut diinisialisasi atau diinstansiasi, maka di bagian metode construct ini tidak perlu dipanggil, maka dia otomatis akan berjalan itu langsung dengan sendirinya. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa aku sampaikan buat hari ini. Untuk tugasnya seperti biasa ya, ada di sini tugas OOP. Nah, ini ya. Ini makan teman-teman bikin kelas, simple aja nih kalau ini, gampang kok. Oke, kita hanya bikin apa? Bikin objek seperti ini. Ada ini gitu pokoknya. Gampang lah bikin kelas animal, lalu propertinya nama-nama hewan dan jumlah kaki gitu. Apakah bisa lompat atau tidak gitu ya. Oke, aku kasih tugasnya di kolom chat, silahkan dilihat. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Aku cukupkan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Aku tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin.